aku orangnya nggak mau itu, nggak mau yang kayak memaksakan gitu. Oh ya udah gue utang deh, ya udah gue ini deh, gue itu buat ini enggak. Ya kalau apa yang aku punya ya itu aja, jangan sampai ngerepotin orang dan ngerepotin diri sendiri gitu. Oh gitu Chan. Ya. Kan selesai juga perawatannya, setelah mendapatkan perawatan mungkin apa yang dirasakan, ada perubahan apa sih? Yang jelas itu wajahku lebih kayak ringan gitu kan. Aku tuh orangnya tuh males merawat apa kayak pakai krim-krim gitu kan, aku memang orangnya malas banget ya, tapi sekarang aku harus gitu karena tuntutan, karena aku kembali lagi ke dunia entertain kan, jadi aku harus merawat lagi dari nol, benar-benar dari nol lagi gitu. Tadi kan udah ada, kalau HIV itu aku baru 2 kali, dan aku dulu tuh takut sebenarnya karena agak-agak apa ya kayak kesetrum gitu loh. Aku takut, tapi karena daripada ditanam benang aku takut, ya udah aku milih ke HIV biar agak sedikit tirus. Nanti kalau di TV-TV itu biar gak gede loh, biar gak lebar banget gitu. Tetap lebar sih, tapi kan gak separah kalau gak di perawatan gitu. Kalau suntik whitening tadi baru nyobain seumur-umur, baru sekali nih tadi nyobain infus whitening ya. Infus whitening baru sekali ini sih, baru nyobain tadi karena dokter bilang terlalu busuk muka kulitnya tuh kayak emang nggak pernah perawatan, aku luluran aja nggak pernah gitu. Jadi ini tadi nyobain, pokoknya mulai hari ini aku akan berjanji untuk merawat diriku sebaik mungkin. Masya Allah. Kenapa baru berani sekarang? Dulu kan takut perawatan atau sakit, terus juga nggak suka perawatan. Kenapa sekarang aware sama perawatan sih? Karena kan Kak Alia menjadi artis nggak baru gitu. Iya sih, aku tuh memang tomboy, awalnya memang tomboy tapi nggak ada yang tahu gitu. Dan semenjak aku nikah kan emang aku nggak pernah stay di Jakarta ya, jadi kayak mundar mandir gitu loh, pindah ke sana, Parepare, pindah lagi ke sana, pindah ke sana. Jadi kalau perawatan itu kalau nggak rutin, maksudnya kalau nggak intens lah katakanlah sebulan bisa 2 kali 3 kali itu percuma. Habis perawatan nanti 3 bulan lagi udah nggak ada efeknya lagi kan. Jadi aku makanya lebih memilih ke yang hari-hari aja di rumah. Tapi memang orangnya dasarnya malas ya. Jadi aku nggak tahu dulu tuh mungkin udahlah udah laku gitu kayak gitu dan jauh-jauh gitu. Terus kalau zamannya dulu yang kita masih sering off air itu kan kadang itu ada beberapa krim yang nggak boleh kena panas. Nah aku nggak bisa karena kalau kita dalamnya trio macan pun kalau kampanye kalau apa kan langsung kena panas matahari. Makanya banyak kan Mas lihat itu yang mukanya sampai merah kayak kepiting itu sebenarnya nggak boleh kan, harus pakai payung segala macam dan aku nggak mau ribet itu. Terus kadang-kadang habis selesai nyanyi kalau pembersihan iya pembersihan muka gitu, tapi kalau disuruh pakai cuci muka lagi, pakai sabun lagi, pakai krim lagi itu aku orangnya agak-agak males sih. Tapi nyesel juga sih kalau tahu gitu dari awal, kalau tahu bakalan jadi artis aku rawat sejak dini deh. Nah sekarang ini kenapa? Karena aku benar-benar mau balik lagi di dunia entertain totalitas banget gitu kan, karena 7 tahun yang lalu aku sudah meninggalkan benar-benar kalau dibilang total ya enggak sih, masih ada nyanyi-nyanyi tapi bukan di TV ya, cuma nyanyi-nyanyi di off air aja gitu. Nah sekarang aku mau balik lagi merintis dari nol, mulai dari pelangsingan, tapi ya memang proses karena aku orangnya nggak mau instan. Banyak tawaran potong lambung, kan ada tuh potong usus lah, potong lambung apa potong usus ya, terus liposuction, terus banyak banget. Bahkan itu teman aku mau bayarin loh 100 juta lebih, itu mau bayarin saking biar cepat kurus akunya gitu, tapi aku nggak mau karena aku pengennya yang ya udah nggak apa-apa prosesnya lama. Ini aku aja sebulan cuma berapa kilo turunnya gitu, tapi ya nggak apa-apa, yang penting dapat sehatnya, yang penting ya berproses lah gitu loh. Jadi aku tuh dari nol banget, sekarang mulai lagi nge-gym, mulai lagi ya diet meskipun nggak bisa langsung diet ketat banget karena takut sakit ya. Jadi karena aku ini sekarang aku udah nggak mikirin siapa-siapa, mikirin diriku sendiri. Jadi aku mencintai diriku sendiri lah. Kalau kemarin-kemarin kan ya sudahlah, lupakanlah aku yang kemarin gitu. Aku pengen jadi Lia yang baru di 2023 gitu. Kamu sebelum kita bahas kesibukan anak setelah balik ke dunia entertain, tapi seberapa penting sih perawatan buat seorang Lia? Sebenarnya kalau perawatan itu memang harus penting ya, tapi kan tergantung koceknya juga gitu kan, tergantung kemampuan juga gitu. Kadang-kadang mohon maaf nih, di Jakarta tuh bukan biaya hidup yang mahal tapi gaya hidup. Karena kalau biaya hidup mah kita bisa makan, terus besoknya kita bisa bayar cicilan, seandainya punya cicilan udah gitu. Tapi kan yang bikin kita mahal itu harus mesti kayak cewek itu harus putih, harus langsing. Itu kan harus sekarang view semua dagunya, terus hidungnya harus mancung. Itu yang bikin jadi apa-apa jadi mahal gitu untuk perempuan ya. Kalau buat aku sendiri itu hak masing-masing. Tapi kalau buat aku
selama semuanya nggak menyalahi kodrat, selama aku masih bisa mempertahankan keoriginalan ini, mungkin kalau untuk kantong mata kan filler itu kan bisa hilang dalam jangka waktu tertentu, jadi bukan merubah drastis gitu kan, aku masih mau gitu, karena aku juga nggak mau di beberapa tahun kemudian muka aku tuh berubah. Yang udah-udah kan kadang, yang udah-udah kan mukanya kayak kok beda ya sama dulu. Nah, tapi kalau kita masih original sih insya Allah ya, kalau kerut ya pasti ada lah. Semua orang kapanpun itu pasti ada. Namanya orang nggak bakal kaya terus kan, atau nggak bakal sehat terus kan. Nanti sakit juga nggak sempat perawatan, tetap berkerut tetap apa. Tapi selama masih original, selama masih ciptaan Allah, masih ciptaan Tuhan ya, percaya aja, lebih baik merawat aja lah, nggak harus yang merubah. Itu aku masih buat aku pribadi ya, bukan menjudge orang-orang yang udah merubah, nggak. Buat aku pribadi aku masih ayolah gitu kalau untuk perawatan. Tapi kalau yang merubah aku memang takut sakit sih. Kalau Dora sendiri menyiapkan budget khususnya sih untuk dialokasikan ke perawatan, atau sudah ada schedule berapa minggu sekali terus perawatan? Kalau untuk sebenarnya kalau bilangnya jadi artis itu ya, kita bisa dapat endorse, dan endorse pun kita bisa milih gitu, dikasih perawatan, kita dibayar pun gitu kan. Nah ada yang cuma barter perawatan, tapi kalau aku pribadi selama itu bagus, aku coba dulu 1 kali, seandainya di kontrak nih berapa bulan gitu, ternyata bagus. Nah nextnya tinggal kita kesepakatannya aja. Sebenarnya paling enak tuh jadi artis, apa-apa tuh bisa gratis semuanya kan, semuanya endorse, nikah endorse, semua endorse gitu. Kau punya nama tapi ya. Jadi nggak yang berlebihan sih kalau buat aku. Ada sih juga yang memang pengennya tuh kan, ada tuh yang perawatan muka tuh sama yang kinclong banget itu ya, sampai yang lalat aja nggak bisa lewat kepleset gitu kan, ada gitu ya. Kalau buat aku, kalau memang harus bayar, tapi kalau masih keterjangkau dengan isi dompet aku ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah yang di luar kayak pendapatanku berapa tapi harus memaksakan barang, ya nggak mau aku. Nggak harus beres, karena ya gimana namanya, kita nggak, aku orangnya nggak mau itu, nggak mau yang kayak memaksakan gitu. Oh ya udah gue utang deh, ya udah gue ini deh, gue itu buat ini. Enggak ya, kalau apa yang aku punya ya itu aja, jangan sampai ngerepotin orang dan ngerepotin diri sendiri gitu.